Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Indria Dwi Puspita akan menjelaskan mengenai hazard identification atau identifikasi bahaya dalam mata kuliah manajemen resiko. Nah, sebelum kita mengidentifikasi bahaya, hal pertama yang dilakukan adalah antisipasi. Apa itu antisipasi? Antisipasi adalah mengumpulkan segala informasi yang diidentifikasi. Misalnya sifat pekerjaan, lingkungan kerja, bahaya bagi kesehatan, sistem maupun proyek. Nah, sumbernya dari mana? Yaitu dari buku, jurnal, peraturan-peraturan, dan data perusahaan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi bahaya dan mengendalikan bahaya. Nah, kapan dilakukannya? Pada perencanaan kerja atau pada saat desain kerja. Nah, sebelum terpaparnya bahaya. Yang kita bahas kemarin itu merupakan jenis-jenis bahaya. Nah, di sini bahaya dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu salah satunya adalah chemical, yaitu misalnya contohnya bahaya zat kimia yang terkandung pada cat, misalnya pada waktu pengecatan lambung kapal. Kemudian ada Physical ini misalnya bahaya cahaya, misalnya pada saat pengelasan. Kemudian ada misalnya pada waktu kita pengerjaan sandblasting, bahaya yang timbul yaitu bahaya yang diakibatkan dari debu pada waktu pengerjaan. Kemudian ada electrical misalnya bahaya listrik, contohnya kabel yang terkelupas, pemetaan kabel yang tidak sistematis, dan sebagainya. Kemudian ada geografik, misalnya adalah perairan dangkal, karang-karang yang mengakibatkan kerusakan pada lambung. Kemudian ada ergonomik, misalnya pekerjaan di ruang sempit, seperti itu. Kemudian di sini ada mekanik, contohnya bahaya pada waktu proses pemotongan plat, penggunaan kren, bongkar muat kapal, dan lain-lain. Kemudian terakhir ada klimatologi, contohnya pada pasang surut air laut, badai, dan sebagainya. Salah satu contoh identifikasi bahaya yang sering dilakukan adalah survei. Ada survei pendahuluan, survei faktor fisik, survei alat atau tool pengendali, dan survei sistem. Survei pendahuluan misalnya proses kerja, produksi kerja. Kemudian kalau survei sistem misalnya mesin, kelistrikan, perpipaan, dan survei faktor fisik misalnya penerangan, kebisingan, temperatur. Dan jika survei alat atau tool pengendali misalnya safety sign, APD, alat bantu kerja. Berikutnya adalah teknik lainnya, yaitu contohnya misalnya checklist, what if analysis, FMEA atau failure mode effect analysis. Kemudian ada hazard and operability analysis. Kemudian yang tadi kita bahas sekilas adalah hazard survey. Kemudian ada FTA atau fault tree analysis. Berikutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode atau teknik checklist.
metode atau teknik checklist ini adalah identifikasi bahaya, resiko, atau kegagalan yang dibuat berdasarkan pengalaman, baik melalui penilaian resiko terdahulu atau informasi heuristikal probabilitasnya. Nah, banyak variasi format checklist, namun umumnya dalam bentuk pertanyaan yes or no answer. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, menentukan aktivitas yang akan dianalisa, kemudian menentukan masalah yang relevan yang akan dikaji, berikutnya membagi prosedur menjadi subsistem lebih kecil, kemudian menurunkan pertanyaan atau pernyataan untuk melihat kesesuaian di lapangan dengan standar atau regulasi yang ditetapkan. Berikutnya, menyusun rekomendasi berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Nah, ini adalah salah satu contoh form dari metode atau teknik checklist. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan ini adalah breakdown dari suatu masalah yang dikaji menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan. Di sini contohnya adalah permasalahan manajemen risiko pada suatu proyek. Nah, ini contohnya, apakah seluruh pekerjaan proyek atau karyawan telah mendapatkan safety training? Nah, jawabannya bisa ya atau tidak. Misalnya iya, maka contreng iya. Nah, berikutnya, di sini ada contoh form lagi, metode atau teknik checklist. Nah, di sini yaitu contohnya bahaya, terpeleset, kesandung, dan terjatuh. Nah, kita ambil salah satu contoh di sini. Misalnya di sini area bawah yang drainasenya kurang memadai, misalnya di dapur. Di sini di dapur, di kamar mandi. Nah, apabila drainasenya kurang memadai, maka bisa kalian centang yes di sini. Nah, contoh lainnya, misalnya di sini faktor-faktornya ya, maksudnya yaitu yang mempengaruhi selain yang tadi. Contohnya di sini saya ambil pencahayaan. Nah, suatu ruangan jika pencahayaannya kurang, maka orang tersebut akan mudah terpeleset atau tersandung. Jika iya, maka kalian bisa centang yes di sini. Nah, di sini ada satu contoh lagi juga. Namun di sini ada alasannya ya. Misalnya di sini kita ambil salah satu contoh, apakah udara yang dihisap oleh kompresor terlindungi dari kotoran-kotoran yang mungkin terbawa? Nah, jika iya, maka tulis iya, dan di sini bisa ditulis alasannya, misalnya hanya gas yang mungkin mengkontaminasi suplai udara kompresor. Rekomendasinya dipertimbangkan untuk mengalihkan aliran pipa ventilasi ke lokasi yang lainnya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai what if analysis, yaitu teknik ini untuk mengidentifikasi bahaya dampak yang mungkin terjadi dengan pendekatan bertanya menggunakan kata kunci what if atau bagaimana jika.
Keberhasilan dalam penggunaan metode ini dipengaruhi oleh pengetahuan pengguna atas sistem atau proses yang dianalisis. Dalam teknik ini juga ada format yang dilengkapi dengan identifikasi frekuensi keadaan yang ditanyakan atau keparahan dampak dari keadaan tersebut. Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama, menentukan aktivitas yang akan dianalisa, kemudian menentukan masalah yang relevan yang akan dikaji. Berikutnya, membagi prosedur menjadi subsistem lebih kecil, kemudian menurunkan pertanyaan atau pernyataan dalam format what if untuk melihat apa yang terjadi jika sebuah kriteria tidak dapat terpenuhi. Terakhir, menyusun rekomendasi berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Nah, ini adalah contoh form what if analysis dari sistem kompresor udara pada kapal. Nah, di sini misalnya saya ambil contoh yang mudah saja. Misalnya bagaimana jika kabel terkelupas, maka immediate system condition-nya atau efek yang terjadi maka akan terjadi korsleting. Kemudian kalau ultimate consequence-nya atau dampak yang paling parah yaitu misalnya terjadi kebakaran. Nah, safeguard-nya yaitu pemasangan sekring. Nah, rekomendasinya yaitu misalnya setiap berkala atau setiap periodik diperiksa kabelnya. Itu salah satu contoh mudah untuk menerangkan form what if analysis ini. Berikutnya, nah di sini ada form kosong, contoh dari form what if analysis. Namun bedanya yaitu di sini ada likelihood dan severity. Nah, kedua ini akan saya jelaskan pada saat materi pengendalian resiko. Nah, berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.